Selamat datang di kanal Masa Tua Sejahtera. Di hari perceraiannya, sang suami melemparkan sebuah bantal usang ke arahnya, disertai kata-kata penuh penghinaan. Tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa hak asuh anak, ia harus pergi dengan tangan hampa. Namun, tak ada yang tahu. Di dalam bantal usang yang terlihat seperti sampah itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan mengubah total jalan hidupnya. Hari ini, di Masa Tua Sejahtera, kita akan mengikuti perjalanan mengharukan seorang ibu yang pernah direndahkan dan diabaikan, namun berhasil merebut kembali segalanya dengan kedua tangan, hati, dan harga diri yang tak pernah goyah. Hari itu, pengadilan agama terasa lebih ramai dari biasanya. Orang-orang datang untuk bercerai, yang lain untuk memperebutkan harta. Aku hanya duduk diam di sudut ruangan. Pena ada di tanganku, tetapi hatiku sekeras batu, dan kepalaku kosong meskipun surat cerai terhampar di depan mata. Tepat di sampingku, suamiku duduk dengan punggung tegak, sedingin orang asing. Jarak kami hanya beberapa langkah, namun rasanya kami berada di dua dunia yang berbeda. Namaku Sari, usiaku 38 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, mengambil jurusan akuntansi, lalu merantau dan menetap di Jakarta. Dalam hidupku, Bima adalah titik balik yang sangat besar. Dia adalah putra tunggal dari keluarga pengusaha konstruksi yang kaya raya, sementara aku hanyalah seorang gadis desa dengan rambut sedikit terbakar matahari, lugu, namun punya impian besar tentang cinta. Kami bertemu saat aku bekerja sebagai akuntan di perusahaan keluarganya. Setiap kali kami membahas pekerjaan, aku merasa tatapannya tertahan sedikit lebih lama di wajahku. Hingga suatu hari, dia yang lebih dulu mengajakku minum kopi. Begitulah kisah cinta antara gadis desa dan anak orang kaya dimulai. Setelah hampir 3 tahun berpacaran, aku hamil di luar nikah. Mendengar kabar itu, dia terdiam sejenak, namun kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Kita menikah. Apapun kata orang tuaku nanti, aku tidak akan membiarkanmu susah." Saat itu, aku sepenuhnya percaya padanya. Aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi hidup tak seindah mimpi. Di hari pertama aku bertemu orang tuanya, ibu mertuaku menatapku tajam dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lalu, beliau hanya bertanya satu hal, "Asalmu dari mana?" Setelah itu, hanya ada keheningan. Aku tahu beliau tidak menyukaiku. Ayah mertuaku tidak banyak bicara, tapi tatapannya juga tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Pernikahan kami dilangsungkan secepat kilat. Tak ada foto pernikahan yang mewah, bulan madu yang manis, atau pesta meriah yang penuh restu. Yang ada hanyalah seorang menantu yang diperlakukan seperti barang rusak, yang terpaksa diterima oleh keluarga itu demi anak yang ada di dalam kandunganku. Di hari aku pindah ke rumah mertuaku, air mataku berlinang. Suamiku menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Percaya padaku, semua akan baik-baik saja." Tapi kenyataannya, tidak ada satu hal pun yang baik-baik saja. Aku tinggal di sebuah rumah mewah yang luas dan lengkap dengan segala fasilitas, namun udara di sana lebih dingin dari es. Ibu mertuaku selalu mengkritik masakanku dan logat bicaraku yang medok, kakak iparku secara terang-terangan mengabaikanku. Sambil melahirkan dan membesarkan anak, aku hidup seperti bayangan, memasak, dan bersih-bersih demi memenuhi tugas sebagai menantu keluarga kaya. Satu-satunya orang yang kupercaya hanyalah suamiku, Bima. Dia selalu sibuk, tapi saat pulang, dia akan menanyakan kabarku dan memberiku semangat. Setiap kali merasa lelah, aku selalu menenangkan diri sendiri dengan berkata, "Bertahanlah demi suami dan anak-anak." Namun, kata-kata penghiburannya perlahan berkurang, dan pelukannya menjadi dingin. Dia mulai marah padaku karena hal-hal sepele dan membanding-bandingkanku dengan karyawan di kantornya. Bahkan suatu kali, dia berteriak, "Lihat penampilanmu. Apa ini pantas disebut istriku?" Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak sakit, tapi karena terlalu sakit hingga tak bisa berkata-kata. Di hari dia membawaku ke pengadilan, aku tidak terkejut. Aku tahu perceraian ini akan datang suatu saat nanti, tapi aku tidak menyangka dia akan sedingin ini. Saat pengacara membacakan pasal-pasal kesepakatan, dia tidak menatapku sekalipun. Hak asuh kedua anak kami jatuh ke tangannya dengan alasan kondisi finansialnya lebih baik. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya harta, dan tidak punya hak suara.
Aku hanya diberi hak untuk diam. Dalam perjalanan pulang, aku tidak menangis. Kepalaku hanya berdengung dan telingaku terasa tuli. Rasanya seperti ditampar begitu keras hingga aku tersadar dari lamunan panjang. Sesampainya di rumah, aku diam-diam memasukkan pakaianku ke dalam koper. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, wajahnya menunjukkan kepuasan yang tak terkatakan. Bima duduk di sofa sambil minum teh, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saat aku menyeret koperku menuju pintu, tiba-tiba dia melemparkan sebuah bantal usang ke arahku. Bantal yang sama yang pernah ada di kamar tidur kami saat kami masih tidur bersama. Suaranya terdengar tajam, seolah sengaja dibuat-buat di depan orang tuanya. Bawa barang rendahan sepertimu dan enyah dari sini, aku tidak mau melihat barangmu sedikit pun di rumah ini. Aku membeku di tempat. Setelah 11 tahun pernikahan, yang kudapatkan hanyalah sebuah bantal usang dan sepatah kata yang mengiris jantung. Tak ada yang mengantar, tak ada yang khawatir, tak ada yang bersedih. Aku berjalan keluar dari rumah mewah itu seperti manusia tak kasat mata. Hujan mulai turun rintik-rintik. Aku memeluk bantal itu erat ke dada, seolah itulah satu-satunya sisa dari kehidupanku yang pernah ada. Aku sendiri tidak tahu mengapa aku membawanya. Mungkin karena aku belum sepenuhnya bisa melepaskan. Tapi aku tak pernah bermimpi, di dalam bantal usang itu tersembunyi sebuah rahasia yang akan membalikkan segalanya. Kamar kos penuh air mata. Aku berhasil mendapatkan sebuah kamar kos kecil di loteng, yang terletak di sebuah gang sempit. Catnya sudah mengelupas, dan atap sengnya yang tua selalu bocor setiap kali hujan. Ruangan seluas kurang dari 20 meter persegi itu hanya muat untuk sebuah ranjang besi yang berderit, lemari kayu tua, dan sebuah kompor gas portabel kecil. Meskipun sempit, tempat inilah satu-satunya yang menyambutku dengan tangan terbuka ketika tak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkanku. Aku terduduk di lantai semen yang dingin, memeluk bantal usang yang masih beraroma rumah mertuaku. Air mata mengalir tanpa henti. Bertahun-tahun hidup di rumah mertua, melewati begitu banyak masa-masa penuh kesabaran. Aku percaya bisa menjaga kebahagiaan keluarga, tapi pada akhirnya yang kudapatkan hanyalah sebuah bantal dan penghinaan yang kejam. Aku rindu sekali pada anak-anakku hingga rasanya sesak. Dewi baru berusia 7 tahun, dan Adi 5 tahun. Mereka tidak pernah terpisah dariku lebih dari 3 hari. Tapi sekarang, aku tak punya keberanian untuk menemui mereka atau menuntut hak asuh. Aku tak punya apa-apa, tak punya pekerjaan tetap, tak punya tempat tinggal yang layak. Sebaliknya, keluarga mertuaku punya lebih dari cukup uang untuk menyekolahkan mereka di sekolah internasional dan membesarkan mereka di rumah mewah dengan banyak pengasuh. Aku sempat berpikir untuk menempuh jalur hukum demi mendapatkan anak-anak kembali. Tapi emosi saja tidak cukup, aku tidak punya dasar hukum yang kuat. Aku tidak ingin menyeret kedua anakku yang polos ke dalam pusaran pengadilan. Aku tidak mau melihat tatapan mata mereka yang kebingungan, harus memilih antara ayah dan ibu mereka. Aku berjanji pada diri sendiri. Jika aku bisa hidup dengan baik, suatu hari nanti anak-anak pasti akan mengerti. Malam pertama di kamar kos, hujan deras mengguyur di luar. Aku meringkuk di dekat jendela, memandangi tetesan air yang menghantam kusen kayu yang lapuk. Hatiku kosong, kesedihan, kepedihan, dan segala macam emosi campur aduk mengacaukan jantungku. Kupikir setelah bercerai aku akan merasa lebih ringan, terbebas dari tekanan keluarga mertua. Tapi kehampaan ini terasa lebih mengerikan dari neraka. Di sebelah kamarku, tinggal seorang nenek berusia 60-an yang hidup sendiri. Setiap pagi, beliau menjual aneka kue basah di mulut gang. Melihatku sebagai penghuni baru, beliau datang untuk menyapa. "Baru pindah ya, Neng? Tinggal sendiri?" Aku mengangguk sambil tersenyum paksa. "Iya, Nek, anak-anak tinggal jauh." Aduh, kasihan. Perempuan hidup sendiri itu berat. "Hati-hati ya. Jaga diri baik-baik." Suara nenek itu pelan, tapi hangat. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya mengucapkan terima kasih. Tak ada yang akan mengerti bahwa anak-anak yang tinggal jauh itu sebenarnya berada di kota yang sama, namun ibunya bahkan tak punya hak untuk menemuinya. Aku makan malam dengan mie instan, lalu berbaring di tempat tidur, sambil memeluk bantal usang itu, menangis hingga kedua pipiku basah kuyup. Bantal ini pernah menjadi milik kami berdua,
beraroma parfum suamiku, dan menjadi tempatku menyembunyikan isak tangis setiap kali dimarahi ibu mertua. Sekarang, inilah satu-satunya yang tersisa dari 11 tahun pernikahanku. Tiba-tiba aku bertanya pada diri sendiri. Jika dulu aku tidak mencintai Bima, apakah hidupku akan berbeda? Tapi tak ada yang namanya jika. Perkataan orang memang benar. Mencintai orang yang salah sama saja dengan menukar seluruh masa mudamu. Aku masuk ke pernikahan itu dengan begitu banyak harapan, dan pergi dengan tangan hampa. Tanpa rumah, tanpa anak, bahkan tanpa sepatah kata maaf. Malam itu aku tidak bisa tidur. Begitu banyak kenangan masa lalu berkelebat seperti film yang diputar lambat. Aku ingat hari pertama kali menggandeng tangan Bima untuk bertemu orang tuaku. Ayahku, seorang petani sederhana, hanya mengangguk dan tersenyum sepanjang waktu. Anak ini kelihatannya baik, sepertinya akan menjaga putri kita. Aku pun dulu percaya begitu. Aku ingat hari-hari saat aku memasakkan bubur panas untuk Bima ketika dia sakit. Aku ingat malam-malam saat aku terjaga merawat anak yang demam, sementara dia sibuk dengan tamunya. Aku menahan semua perlakuan buruk ibu mertua bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga kedamaian di rumah. Tapi hari ini, di depan seluruh keluarganya, dia menyebutku barang rendahan. Sekitar jam 3 pagi, aku tiba-tiba terbangun. Aku tidak bisa bernapas di kamar yang kecil, pengap, dan sepi ini. Saat aku hendak menaruh bantal di bawah kepala, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tanganku. Saat itu, bantalnya terasa sedikit lebih berat dari biasanya, tapi aku tidak terlalu memikirkannya dan hanya melipatnya sedikit. Sebuah pikiran terlintas. Kapan-kapan aku harus mencuci sarung bantal ini? Baunya sudah apek sekali. Aku meletakkan bantal itu di samping dan mencoba tidur lagi. Tapi sepanjang malam aku hanya bermimpi mendengar suara anakku memanggil, "Ibu," dari kejauhan, dan aku terbangun dengan kaget sambil berurai air mata. Mulai besok, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan tanpa suami, tanpa mertua, dan tanpa anak-anak di sisiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi setidaknya, aku masih bernapas, masih hidup, dan masih punya sebersit harapan untuk terus melangkah. Aku sama sekali tidak tahu bahwa bantal yang kupikir hanya menyisakan bau penderitaan itu, diam-diam menyimpan sebuah rahasia yang beberapa hari kemudian akan mengubah hidupku selamanya. Benih harapan. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara pengeras suara dari masjid di lingkungan sekitar. Hari baru telah dimulai, tapi tak ada yang bisa kunantikan. Tak ada panggilan, "Ibu." Tak ada pagi yang sibuk menyiapkan anak-anak ke sekolah, tak ada suara suami yang mengeluh kemejanya belum disetrika. Yang ada hanyalah suara kipas angin yang berderit dan bau pengap di kamar kos kecilku. Aku bangun, mencuci muka seadanya, dan keluar gang untuk mencari pekerjaan. Dengan membawa CV lama dan ijazah akuntansi, aku mengetuk pintu beberapa toko kecil dan perusahaan di sekitar. Ada yang menatapku dari atas ke bawah lalu menggeleng, "Kami hanya menerima yang di bawah 30 tahun. Ada juga yang lebih sopan menerima CV-ku, tapi berkata jujur, pengalaman Anda bagus, Bu, tapi kami butuh orang yang lebih muda dan energik." Aku berjalan hingga kakiku pegal, tapi sampai siang hari tak ada satupun panggilan yang masuk. Makan siangku hanyalah nasi bungkus seharga Rp15.000 yang kubeli di pinggir jalan. Sambil mengunyah nasi, aku menelan kata-kata penolakan yang pahit. Dulu aku seorang manajer akuntansi yang memimpin staf, kini hanya karena status janda, aku menjadi pengangguran tanpa punya sandaran. Aku teringat kata-kata seorang teman lama. Perempuan yang berhenti bekerja demi menjadi ibu rumah tangga itu sama saja dengan mempertaruhkan seluruh masa depan karirnya. Nanti, masyarakat tidak akan memaafkan orang yang tertinggal. Dulu aku pikir berkorban untuk keluarga adalah hal yang benar, tapi sekarang tak ada seorang pun yang mengakuinya. Orang hanya melihat hasilnya. Kau tidak bekerja, jadi kau tidak punya apa-apa. Sore itu, aku mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik garmen kecil, sekitar 15 menit berjalan kaki dari kamarku. Pemiliknya seorang wanita parubaya yang bicaranya terdengar lembut. Aku tidak bisa mengoperasikan mesin jahit, tapi setelah menatapku cukup lama, beliau mengangguk. "Yakin mau belajar?" Aku mengangguk. "Yakin, Bu. Kalau begitu, mulai besok, kerjanya pasang label dan packing, gaji 3 juta sebulan,
jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Makan siang disediakan. Kalau setuju, besok langsung masuk. Aku menggenggam kedua tanganku dan berterima kasih pada ibu pemilik pabrik. Rasanya seperti mendapatkan pelampung di tengah lautan. Malam itu, setibanya di kamar kos, aku memasak mie instan dengan sebutir telur. Ada sedikit rasa lega di hatiku. Setidaknya, aku punya tempat untuk memulai kembali. Aku mengambil bantal dan memeluknya seperti biasa. Bantal yang kubawa karena kesedihan ini, kini telah menjadi penopang mentalku. Sambil membelai sarung bantalnya yang lembut, aku baru menyadari bahwa jahitan di salah satu sudutnya terlihat sangat kasar. Saat itu, aku hanya berpikir mungkin dia menjahit bantal yang sobek dan tidak terlalu mempedulikannya. Aku menghela napas panjang, meletakkan bantal itu dengan tenang, mematikan lampu, dan berbaring sambil mendengarkan suara kodok dari tanah kosong di ujung gang. Hari pertama bekerja, tanganku sangat kaku hingga aku terus-menerus ditegur. Salah memotong selotip, memasang label miring, bahkan merobek kardus. Sore harinya, saat pemilik pabrik lewat, beliau menghela napas. Sekali lagi bikin kesalahan, kamu saya berhentikan. Saya tidak bisa menggaji orang yang merusak barang. Aku menggigit bibir dan mengangguk. Aku tidak bisa membantah, juga tidak bisa berhenti. Malam itu, saat kembali ke kamar kos, punggungku sakit dan tanganku kesemutan, tapi setidaknya aku merasa lega karena berhasil bertahan. Selama beberapa hari berikutnya, aku berusaha belajar lebih cepat. Aku tidak boleh gagal lagi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Aku harus hidup. Aku harus menunggu hari di mana aku bisa berdiri tegak dengan kekuatanku sendiri dan bertemu anak-anakku lagi. Seminggu kemudian, pada suatu Sabtu sore, matahari bersinar sangat terik. Aku mengumpulkan selimut dan pakaian lama untuk dicuci. Aku juga melepas sarung bantal, satu-satunya barang yang kubawa dari rumah mertua, untuk dicuci terpisah. Saat aku membuka resletingnya, aku merasakan sesuatu berdesir di dalamnya. Aku berhenti. Itu bukan kapas, bukan juga kertas. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan tanganku ke dalam. Sebuah benda keras menyentuh jariku. Itu adalah sebuah kartu debit berwarna biru. Dan di belakang kartu itu, tertempel secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang kukenal. Pinnya tanggal ulang tahunmu. Aku membeku di tempat. Tanganku yang memegang kartu itu bergetar hebat. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ini milik Bima. Kenapa dia menyembunyikan kartu bank di dalam bantal ini? Dan jika dia begitu membenciku, mengapa dia meninggalkan benda seperti ini? Ratusan pertanyaan berputar di kepalaku. Tapi tak ada jawaban yang bisa kutemukan. Aku berpikir, besok aku harus segera ke bank. Atau setidaknya ke ATM terdekat. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa kejutan yang sesungguhnya sedang menantiku. Kebenaran 2 miliar rupiah. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku tidak bisa tidur sama sekali karena kartu debit di tanganku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah pintu kayu tua menyinari kartu biru yang tergeletak di atas meja. Catatan pinnya tanggal ulang tahunmu terus membakar pikiranku sepanjang malam. Kenapa dia menyembunyikannya di sana? Kenapa dia, yang dengan kejam mengusirku dari rumah, meninggalkan kartu bank yang belum pernah kulihat sebelumnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kartu itu. Ulang tahunku 10 Juni. Apa dia masih ingat? Di balik semua perlakuan dingin, kata-kata kasar, dan surat cerai itu, apa dia masih mengingatnya? Tanpa sarapan, aku mengenakan jaket usang, dan berjalan ke ATM terdekat, sekitar 3 blok dari rumah. Sepanjang jalan, berbagai macam spekulasi berkecamuk di kepalaku. Paling isinya cuma beberapa ratus ribu. Atau mungkin ini kartu lama yang sudah tidak dia pakai. Bisa jadi ini hanya lelucon untuk menghinaku sampai akhir. Aku tidak berani berharap. Aku hanya ingin memastikan, mesin ATM itu berada di depan sebuah minimarket di persimpangan pasar. Karena masih pagi, tidak ada orang yang mengantre. Aku berdiri di depan layar, menarik napas dalam-dalam, lalu memasukkan PIN. Saat menekan tombol terakhir, tanganku terkepal erat. Mesin berputar. Dan layar berganti ke menu cek saldo. Beberapa detik kemudian, angka yang muncul di layar membuatku menahan napas.
Saldo? 2.000 rupiah, Rp1.000. 2 miliar rupiah. Aku terpaku di tempat. Tangan dan kakiku gemetar, wajahku terpaku pada layar. Apa aku salah lihat? Aku membaca angka itu berulang kali. 2 miliar rupiah. Aku buru-buru menoleh ke belakang, melihat sekeliling, tapi tak ada yang peduli pada seorang wanita berjaket usang yang terkejut di depan ATM. Aku mundur beberapa langkah dan terduduk di bangku batu di dekatnya. Jantungku berdebar kencang. Tidak mungkin. Bima adalah orang yang menyebutku rendahan, melemparkan bantal, dan menyuruhku enyah dari rumahnya. Tapi sekarang, dia meninggalkan kartu berisi 2 miliar rupiah di dalam bantal? Apa ini jebakan? Aku segera mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor Bima. Setiap kali nada sambung berbunyi, dadaku terasa sesak. Tidak ada yang mengangkat. Aku mengirim pesan singkat. Kartunya sudah kutemukan. 2 miliar ini apa? Kamu salah? Atau mau mengujiku? Kalau ini lelucon, ini benar-benar jahat. Aku tidak berharap dia akan membalas. Aku hanya mengirimnya karena merasa frustrasi. Tapi beberapa menit kemudian, sebuah balasan masuk. Itu bukan kesalahan, itu milikmu. Aku menatap pesan itu dengan hampa. Perasaan terkejut, ragu, haru, dan marah bercampur aduk. Aku bertanya lagi. Kenapa? 1 menit kemudian, sebuah pesan panjang masuk. Karena selama 11 tahun ini, kamu sudah terlalu banyak menderita karenaku. Karena kamu bertahan menghadapi ibuku, keluargaku, dan percaya bahwa aku akan berubah. Karena kamu menanggung semua ketidakadilan itu. Aku tidak bisa berubah. Sekarang setelah hubungan kita berakhir, setidaknya dengan sisa nuraniku yang terakhir, aku ingin memberimu kompensasi. Jangan bertanya lagi, dan jangan kembalikan. Hiduplah dengan baik. Aku terduduk di sana, mataku terasa panas, tapi aku tidak bisa menangis. Aku tidak tahu apakah harus bahagia karena uang itu, atau harus merasa sakit karena pada akhirnya yang kuterima dari pria yang pernah menjadi suamiku adalah sebuah kompensasi. Apakah dia merasa bersalah? Ataukah dia sebenarnya mencintaiku tapi tidak sanggup melawan tekanan keluarganya? Apakah di lubuk hatinya yang terdalam masih ada sisi baik yang tersisa? Malam itu, aku tidak makan apa-apa. Aku berbaring di tempat tidur, memeluk bantal bersih yang kini beraroma pelembut pakaian. Pikiranku kusut seperti benang kusut. Aku tidak tahu apakah yang kupeluk ini bantal, atau kenangan masa lalu yang usang dan robek, namun tak pernah terjahit dengan benar. 2 miliar rupiah adalah uang yang bisa mengubah hidupku. Aku bisa membuka toko kecil, membeli rumah yang lebih layak, memperjuangkan hak asuh anak, atau setidaknya menjalani sisa hidupku dengan kepala tegak. Tapi, aku belum siap menjawab satu pertanyaan. Haruskah aku memulai hidup baru dengan uang ini? Ataukah aku harus menjaga harga diri dan mengembalikannya pada orang yang telah menyakitiku? Pertanyaan itu belum terjawab, tapi aku tahu, sejak aku membuka bantal itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Antara harga diri dan kesempatan. Hiduplah dengan baik. Setelah membaca pesan singkat dari mantan suamiku, aku duduk termenung di kamar kos selama 2 hari. 3 kata itu seolah meledakkan semua amarah yang terpendam di dadaku. Aku hidup bersamanya selama 11 tahun. Selama 11 tahun, aku menahan segala ucapan kasar dan tatapan hina dari keluarga mertuaku, dan akhirnya, saat aku meninggalkan rumah yang pernah kusebut keluarga itu, yang kudapatkan hanyalah sebuah bantal usang dan uang atas nama kompensasi. Di matanya, aku ini apa? Mantan istri, pembantu rumah tangga gratis, utang yang harus dilunasi, atau hanya seseorang yang sekadar lewat dalam hidupnya sehingga pantas dibayar dengan sejumlah biaya? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku sedang duduk di atas bom waktu emosional. Setiap kali melihat kartu itu, aku merasa lega sekaligus terhina. Sore harinya, nenek pemilik kos datang untuk menagih uang listrik dan air. Melihatku masih duduk melamun, beliau duduk di sampingku dan bertanya dengan nada khawatir, "Ada apa, Neng?" Beberapa hari ini sepertinya tidak pergi kerja. Aku menggelengkan kepala dan berkata pelan, "Sudah berhenti, Nek. Mau cari jalan lain." "Berhenti? Baru juga kerja beberapa minggu. Memangnya sudah dapat kerjaan yang lebih bagus?"
Aku tersenyum pahit dan tidak menjawab. Nenek tidak bertanya lebih jauh. Meskipun sudah tua, beliau sangat peka. Melihat kondisiku, beliau menepuk pundakku dan berkata, "Yang sabar ya, Neng. Perempuan itu, kalau berani meninggalkan hal yang salah, meskipun dengan tangan kosong, sudah hebat. Uang bisa kurang, tapi harga diri jangan sampai diobral murah." Mendengar kata harga diri, hatiku terhenyak. Aku pun berpikir begitu. Aku ingin bekerja keras, mendapatkan uang sendiri, dan hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tapi sekarang, di tanganku ada 2 miliar rupiah, jumlah yang tak pernah kubayangkan. Aku berada di persimpangan jalan. Menjaga harga diri, atau mengambil kesempatan untuk memulai hidup baru. Malam itu, aku membuka buku catatan lama dan mulai menulis semua hal yang ingin kulakukan. Bukan karena 2 miliar itu, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lebih dari 10 tahun, aku bisa menentukan hidupku sendiri tanpa izin siapapun. Di halaman pertama, aku menulis, aku ingin hidup dengan kekuatanku sendiri. Di halaman kedua, aku ingin melakukan pekerjaan yang kusukai, bukan karena terpaksa. Di halaman ketiga, aku ingin bisa mengangkat kepala dengan bangga di depan anak-anakku. Saat menulis baris keempat, aku ingin dihormati. Air mataku jatuh. Setiap huruf terasa seperti keluar dari luka yang belum sembuh, tapi pada saat yang sama, itu adalah sumpah dalam hati, aku akan hidup. Dengan baik, dengan berarti, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Seminggu kemudian, aku pergi ke bank untuk memeriksa kartu itu. Petugas bank memastikan bahwa saldo itu sepenuhnya sah. Uang itu ditransfer sebulan yang lalu dari rekening atas nama Bima Pratama mantan suamiku. Rekening itu baru dibuka khusus untuk transfer, dan setelah itu akses setoran diblokir, sehingga hanya bisa ditarik atau ditransfer seluruhnya. Petugas itu menatapku dengan sedikit iba, aku mengerti. Dia tidak ingin orang tuanya tahu, dan dia juga tidak ingin diawasi. Caranya meninggalkan kartu di dalam bantal usang itu juga menunjukkan hal yang sama. Sebuah tindakan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tapi tidak sepenuhnya tanpa perasaan. Aku membawa kartu itu keluar dari bank dan berdiri di tengah alun-alun kota di bawah terik matahari siang. Mataku menyipit, pikiranku penuh kebingungan. Sekarang uang bukanlah masalah, tapi pertanyaan terpenting masih ada. Apa yang akan kulakukan dengan uang ini? Malam itu, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Ternyata Rina, teman sekolahku dulu. Sekarang dia membuat kue-kue tradisional di rumah dan menjualnya secara online, dan bisnisnya cukup sukses. "Sari, aku dengar kamu lagi cari tempat tinggal ya? Ada niat mau mulai usaha apa gitu? Banyak pelanggan yang minta aku ngajarin bikin kue, tapi aku nggak sanggup ngajarin semua karena sibuk urus anak. Kalau kamu mau, nanti aku ajarin. Modalnya nggak besar kok, yang penting tekun." Membaca pesan itu, tanpa sadar aku tersenyum. Seolah hidup sedang memberiku ujian terakhir. "Apakah kamu punya keberanian untuk memulai lagi?" Aku membalas. "Besok malam aku boleh belajar?" Dia mengirim emoji tersenyum. "Tentu saja. Bawa niat saja ya." Aku menatap kartu debit yang tergeletak di atas meja. Untuk pertama kalinya, kartu itu tidak terasa membebani, dan tidak lagi terlihat sebagai jejak penghinaan. Itu bukan batu loncatan untuk balas dendam, tapi pijakan bagiku untuk bangkit. Aku tidak akan mengembalikan 2 miliar rupiah itu. Karena aku telah membayarnya dengan 11 tahun masa mudaku. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya menjadi hakku. Cita rasa ibu. Malam itu, dengan perasaan campur aduk antara antusias dan canggung, aku pergi ke rumah Rina, teman SMA-ku. Sudah hampir 15 tahun kami tidak bertemu. Dulu, Rina adalah gadis yang ceria, mudah tertawa, dan punya lesung pipi yang menawan. Sebaliknya, aku selalu pendiam dan tertutup. Rumahnya berada di sebuah gang kecil di kompleks apartemen tua. Tidak mewah, tapi nyaman, dan penuh dengan aroma mentega dan susu. Dapur kecilnya tertata rapi, oven diletakkan di dekat jendela, dan di salah satu sisi ada rak bahan kue yang penuh dengan berbagai macam tepung, krim, dan cetakan. Di atas meja, ada beberapa potong bolu kukus yang baru saja diangkat dari oven, masih mengepulkan uap. Melihatku masuk dengan ragu, Rina tersenyum cerah.
Masuk. Sar, masuk. Di rumah cuma ada aku. Suami lagi dinas luar kota, anakku hari ini kutitipkan di rumah ibuku. Kita langsung mulai, aku melepas jaketku. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut gagal, tapi karena sudah terlalu lama aku tidak mendengar suara yang akrab tanpa nada sindiran, celaan, atau pengawasan. Pelajaran pertama adalah membuat kue sus. Rina bilang. Ini yang paling sederhana, mudah dijual eceran, dan meskipun untungnya kecil, tapi stabil. Dia berkata, membuat kue tidak hanya butuh keahlian tangan, tapi juga kesabaran. Adonan harus diaduk rata, api harus diatur dengan waktu yang pas, dan tidak boleh terburu-buru. Seperti hidup, katanya. Harus tahu kapan harus berusaha dan kapan harus menunggu. Aku mendengarkan dengan saksama, mengamati setiap gerakannya. Saat giliranku tiba, tanganku gemetar saat mengaduk krim hingga terciprat kemana-mana. Saat pertama kali mencoba menyemprotkan isian ke dalam kue, aku menekannya terlalu keras hingga krimnya belepotan di tanganku. Wajahku memerah. Aduh, maaf. Aku kaku sekali. Rina tertawa dan menepuk pundakku pelan. Semua juga begitu awalnya. Waktu aku pertama kali belajar, sebulan penuh kueku gosong dan bantat. Kaku sekarang, nanti juga jadi mahir. Yang penting jangan menyerah. Kata-katanya memberiku semangat lebih dari kata-kata penghiburan manapun yang kudengar selama beberapa bulan terakhir. Pelajaran selesai hampir jam 10 malam. Saat kembali ke kamar kos, tanganku masih beraroma mentega. Tapi yang membuat hatiku hangat bukanlah kue lezat atau keterampilan baru. Itu adalah perasaan hidup kembali. Aku bukan lagi seorang mantan istri atau pecundang. Aku adalah seseorang yang belajar, berusaha, dan punya tujuan. Aku menyingkirkan kartu debit itu dan mengeluarkan buku catatanku untuk melanjutkan tulisan. Belajar membuat kue. Sedikit gemetar dan kaku, tapi menyenangkan. Sudah lama sekali tidak merasa benar-benar senang. Aku menambahkan satu baris lagi yang keluar begitu saja dari kepalaku. Terima kasih. Setidaknya untuk yang terakhir kali, karena telah memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Kamu. Aku tidak tahu apakah aku sudah memaafkan Bima, tapi aku tahu bahwa dendam hanya akan membuatku semakin lelah, dan sedikit pengampunan bisa membuka pintu untuk melangkah maju. Seminggu kemudian, aku mulai mencoba membuat kue di kamar kosku. Aku membeli oven bekas seharga sekitar Rp800.000 dari internet. Aku menggunakan uang tunai, tidak menyentuh uang di kartu itu. Karena dapur di kamar kos terlalu kecil, aku meminjam sudut dapur nenek sebelah. Nenek tidak mau dibayar. Kamu bikin kue, nenek cium baunya saja sudah senang. Cuma modal hidung kok bayar. Aku terharu. Di tempat yang sederhana ini, aku merasakan kehangatan yang lebih tulus daripada apapun yang pernah kumiliki saat tinggal di rumah mewah mertuaku. Untuk pertama kalinya, aku mencoba menjual 10 porsi kue sus kepada rekan-rekan di pabrik dan tetangga di lingkungan yang sama. Satu bungkus berisi 3, harganya hanya Rp15.000. Setelah mencicipinya, mereka mengangguk. Enak, nih, nggak terlalu manis, isiannya juga lembut. Bikin lagi ya? Besok aku pesan 3 bungkus. Aku begitu gembira hingga tanganku gemetar. Bukan karena pujiannya, tapi karena fakta bahwa aku bisa menghasilkan uang dengan kekuatanku sendiri, meskipun jumlahnya kecil. Malam itu, aku menulis di buku harianku lagi. Hari ke-8, terjual 10 porsi, tidak banyak. Tapi ini benar-benar uang hasil jerih payahku. Aku tertawa sendiri di kamar kecilku. Bukan tawa paksa, tapi tawa yang tulus. Bukan tawa untuk menepis penghinaan ibu mertua, bukan juga senyum pasrah saat Bima marah. Ini adalah tawa pertama seorang wanita yang telah jatuh ke titik terendah dan bangkit dengan kekuatannya sendiri. Tapi aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. 2 miliar di dalam kartu itu masih utuh. Tak sepeser pun kugunakan, aku ingin tahu sejauh mana aku bisa melangkah sebelum aku benar-benar membutuhkannya. Karena kali ini, aku hidup bukan untuk menyenangkan siapapun. Aku hidup agar setiap pagi bisa menatap cermin dan berkata, Sari, kamu tidak berguna seperti yang mereka katakan. Pertemuan penuh air mata. Sabtu sore, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan kue-kue baru,
kue sus, bolu kukus, dan beberapa jenis kue kering mentega yang baru saja diajarkan Rina kemarin. Dapur terasa panas, dan keringat mengalir deras, tapi hatiku terasa ringan, sibuk dengan pekerjaan yang halal dan tenggelam dalam hal yang kusukai, meskipun melelahkan, terasa jauh lebih berharga daripada hidup sebagai menantu kaya dengan hati yang kosong. Aku mengemas kue-kue itu ke dalam kotak kertas dan menempelkan label merek kecil buatanku sendiri, Cita Rasa Ibu. Kata ibu dalam nama itu membuat dadaku sedikit sesak. Sudah terlalu lama tak ada yang memanggilku seperti itu. Aku membawa kue-kue itu ke pasar dekat pabrik, tempat aku diizinkan menggelar meja kecil setiap akhir pekan. Lapak sementaraku hanya berupa meja lipat dan terpal untuk menahan sinar matahari. Tapi anehnya, untuk menyampaikan ketulusan, kemewahan tidak diperlukan. Para pelanggan mencicipi, membeli satu kotak kecil, dan kembali minggu depannya, memanggilku Mbak Sari yang kuenya enak. Saat aku sedang menata kue di lapak, aku mendengar suara celoteh anak-anak dari belakang. Suara kecil yang jernih menggema. "Nenek, aku mau kue yang ada bolunya itu." Aku menoleh, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Itu Dewi. Anakku mengenakan gaun kuning, rambutnya diikat dua, dan tangannya digenggam erat oleh neneknya, Ibu Bima. Dia sudah lebih tinggi dari terakhir kali aku melihatnya. Pipi yang tembam, mata yang berbinar, dan mulut yang tersenyum lebar. Tapi senyum itu langsung membeku saat matanya bertemu dengan mataku. Kami, ibu dan anak, berhenti di tempat seolah menjadi patung. Neneknya pun mengikuti arah pandang Dewi dan melihatku. Beliau terdiam sejenak, lalu segera memalingkan muka dan menarik tangan Dewi ke arah lain. "Nenek belikan yang lain saja, ya." Tapi Dewi tidak bergerak. Dia masih menatapku lekat-lekat, matanya berkilau dan bibirnya sedikit bergetar. "Ibu." Aku membeku di tempat. Satu kata itu. "Ibu." Aku berlari dan berlutut di depan anakku. Dengan tangan gemetar, aku membelai pipinya dengan lembut. "Ibu di sini, Dewi. Ibu kangen sekali sama kamu." Dewi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba memeluk leherku erat. Tangan kecilnya mencengkeram punggungku. Seolah takut aku akan menghilang. "Ibu kemana saja? Kenapa nggak pulang?" Tenggorokanku tercekat, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluknya erat dan membiarkan air mataku jatuh di atas rambutnya yang beraroma sinar matahari. Dari belakang, terdengar suara tajam ibu mertuaku. "Lepaskan dia, jangan bikin keributan di sini. Selama ini dia baik-baik saja. Jangan ganggu dia lagi." Aku berdiri dan menghadapinya. Suaraku pelan, tapi tidak lagi gemetar seperti dulu. "Bu, saya tidak sedang merebut apa-apa. Saya hanya sedang berjualan kue. Dan kebetulan bertemu Dewi. Saya tahu ibu tidak suka saya, tapi tolong jangan perlakukan anak ini seolah-olah dia tidak punya ibu." Dewi menggenggam tanganku, matanya berkaca-kaca. "Aku kangen ibu. Nenek nggak kasih aku telepon ibu. Aku gambar ibu banyak sekali di kamar, tapi ayah nggak pernah lihat." Ibu mertuaku mencengkeram tangan Dewi erat, mencoba menyeretnya pergi. Tapi kali ini, Dewi memberontak dan berlari ke arahku. "Ibu, ini kue buatan ibu, enak kelihatannya. Aku beli 3, ya?" Di tengah air mata, aku tersenyum dan memberikan satu kotak kecil. "Ini ibu kasih gratis, tapi makannya satu-satu ya, nanti sakit perut." Dewi mengangguk dan tersenyum cerah, seolah tak ada jarak di antara kami. Sebelum pergi, Dewi berlari lagi ke arahku dan memelukku erat. "Aku akan tunggu sampai mama jemput aku, janji, ya?" Ibu mertuaku hanya berdiri termangu melihat pemandangan itu. Beliau tidak berkata apa-apa lagi dan diam-diam membawa Dewi pergi. Aku menatap punggung anakku hingga menghilang di antara kerumunan orang. Di dalam hatiku, perasaan manis dan sakit bercampur menjadi satu. Malam itu, aku tidak membuat kue. Aku duduk di tempat tidur selama berjam-jam, membuka kembali gambar yang pernah dibuat Dewi. Gambar yang tanpa sengaja kumasukkan ke dalam koper saat pindah. Di dalam gambar itu ada sebuah rumah, dan di sampingnya ada seorang ibu bergaun biru yang tersenyum cerah sambil menggandeng tangan kedua anaknya. Di bawahnya, tertulis dengan huruf yang tidak rapi, "Aku sayang ibu." Aku menangis lama sekali. Sekarang adalah waktunya untuk bangkit.
Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk anakku. Aku membuka buku catatanku dan membalik 3 halaman. Hari ke-15, bertemu Dewi lagi. Dia masih mengingatku, tidak membenciku, dan membutuhkanku. Aku menggarisbawahi baris terakhir dengan sangat tebal. Aku akan merebut kembali hak asuh, bukan untuk balas dendam. Tapi karena aku adalah seorang ibu, kembali sebagai ibu. Sejak bertemu Dewi di pasar, tak sehari pun aku bisa tidur nyenyak. Bahkan saat memejamkan mata, bayangan anakku dalam gaun kuning, mata bulatnya yang berkaca-kaca, dan suaranya yang berbisik, "Aku akan tunggu sampai mama jemput aku," begitu jelas terngiang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa hidup dengan hanya mengandalkan pertemuan tak sengaja dari kejauhan seperti ini. Posisi seorang ibu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan. Dulu aku menerima untuk meninggalkan anakku karena aku tak punya apa-apa, tak punya rumah, tak punya pekerjaan, tak punya hak. Tapi sekarang berbeda, aku punya pekerjaan, punya penghasilan, punya kehidupan yang stabil, dan yang terpenting, aku punya keyakinan. Aku memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh anak-anakku. Keesokan paginya, aku pergi ke sebuah kantor pengacara di gedung tua di pusat kota. Di papan nama yang tergantung di pintu yang berderit, tertulis, Anita, SH. Rekan, spesialis perceraian dan urusan keluarga. Aku menarik napas dalam-dalam dan masuk. Di dalam, ada seorang wanita seusiaku. Dia mengenakan kemeja putih, bertubuh kurus, dengan tatapan mata yang kuat. Dia berdiri dan mengulurkan tangan, "Ibu Sari, ya? Saya Anita, silakan duduk." Setelah mendengar seluruh ceritaku, dia perlahan mengangguk dan berkata dengan tegas, "Kasus ini tidak mudah, Bu. Ibu sudah menandatangani surat cerai dan setuju bahwa ayah mereka yang akan mengasuh kedua anak. Karena tidak ada bekas kekerasan atau bukti paksaan, secara hukum ibu dianggap telah melepaskan hak asuh." Aku menggigit bibir dan mengangguk. Saya tahu. Tapi waktu itu saya tidak punya apa-apa. Saya ingin diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa saya mampu. Ibu Anita menatapku sejenak, lalu mengeluarkan secari kertas. "Kalau begitu, kita butuh rencana yang jelas. Pertama, ibu harus punya surat kontrak sewa jangka panjang atau membeli rumah untuk tempat tinggal saat ini. Kedua, ibu harus membuktikan punya penghasilan yang cukup untuk mengasuh anak. Ketiga, kita harus membuktikan bahwa anak memang ingin tinggal bersama ibunya. Jika memungkinkan, kita bisa meminta sidang terpisah untuk anak." Aku menelan ludah yang terasa tercekat dan mengangguk. Akan saya lakukan. Tidak peduli berapa lama waktunya, asalkan saya bisa bersama anak saya, Inde dan Gana. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh kesibukan. Aku pergi ke bank, membuka rekening usaha, dan mendaftarkan usaha perorangan dengan nama Cita Rasa Ibu. Aku menyewa sebuah ruko kecil di dekat kawasan industri dan merenovasinya menjadi toko kue yang bersih dan layak, biayanya hampir 100 juta rupiah. Untuk pertama kalinya, aku menarik uang dari kartu berisi 2 miliar itu. Aku berkata pada diri sendiri, uang ini bukan miliknya. Ini adalah hakku, dan aku akan menggunakannya untuk mendapatkan kembali anakku. Ibu Anita membantuku mengajukan surat permohonan peninjauan kembali hak asuh ke pengadilan atas namaku. Semua dokumen, slip penghasilan, surat izin usaha, kontrak sewa toko, foto-foto saat aku membuat kue, dan bahkan klip video pertemuan ibu dan anak di pasar yang direkam oleh seorang pelanggan, semuanya dilampirkan. Aku tidak tahu apakah aku akan menang. Tapi aku tahu aku sedang berjuang. Seminggu kemudian, aku menerima pemberitahuan bahwa sidang mediasi awal akan diadakan minggu depan. Di hari yang sama, aku menerima sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan anak-anak yang tidak rapi. "Ibu, aku senang sekali bertemu ibu hari itu. Kue buatan ibu sudah habis kumakan, itu kue paling enak di dunia." Aku menggambar ibu lebih banyak lagi dan menempelkannya di seluruh dinding kamar. Nenek tidak bisa melarangku. "Ibu, jangan lupa janji ya, aku akan tunggu sampai ibu jemput aku. Dewi." Aku memeluk surat itu ke dada dan menangis tanpa henti. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa hidup kembali. Kali ini, selama aku bisa berdiri, tak ada seorang pun yang bisa merebut anakku dariku. Hari mediasi tiba. Aku melangkah masuk ke ruang sidang.
Jantungku berdebar kencang, tapi kepalaku tegak. Bima juga duduk di seberang. Dia mengenakan kemeja putih, masih dengan penampilan yang tenang, tapi saat tatapannya bertemu denganku, aku melihatnya sedikit terhenyak. Mungkin dia tidak pernah membayangkan wanita yang pernah lepas dari tangannya seperti daun kering, kini duduk di sini dengan penampilan yang begitu tegar, kokoh, dan tidak lagi takut. Pengacaraku memulai presentasi. Klien kami memiliki penghasilan yang stabil dan lingkungan tempat tinggal yang terjamin. Dan yang terpenting, kedua anak telah menyatakan keinginan untuk tinggal bersama ibu mereka, setidaknya untuk periode tertentu dalam setahun. Pengacara pihak seberang membantah. Mantan suaminya memiliki kondisi ekonomi yang jauh lebih unggul dan dapat memberikan lingkungan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Tidak ada alasan untuk mengubah lingkungan pengasuhan. Aku berdiri. Suaraku tenang, tapi tegas. Saya tidak menyangkal bahwa mantan suami saya lebih kaya dari saya. Tapi uang bukanlah segalanya. Anak butuh orang tua, bukan rekening bank. Saya tidak ingin merebut anak saya seperti barang. Saya hanya menginginkan hak untuk menjadi ibu yang sesungguhnya, meskipun hanya separuh waktu. Bima terdiam. Pengadilan menetapkan tanggal sidang resmi. Hasilnya belum keluar. Tapi aku tahu aku telah menanam benih harapan. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Hari ke-22. Aku berani berdiri untuk membela apa yang kuyakini benar. Jalan mungkin masih terjal, tapi setidaknya aku tidak lagi diam. Aku menatap bantal usang yang tergeletak di sudut kamar. Tempat di mana semua perubahan dalam hidupku dimulai. Lalu aku tersenyum. Aku tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu. Karena sekarang, aku adalah seorang ibu, dan aku cukup kuat untuk memperjuangkannya. Permintaan maaf penuh air mata. Malam itu, angin dingin tiba-tiba mulai bertiup di Jakarta. Aku baru saja selesai membereskan toko dan kembali ke kos untuk mencatat pesanan baru ketika terdengar ketukan di pintu. Kamar kos yang biasanya sepi ini terletak jauh di dalam gang, jadi suara itu membuatku kaget. Aku membuka sedikit pintu kayu yang tua itu. Di depanku, berdiri ibu mertuaku, wanita yang sama yang telah mengusirku dari rumah mewah itu tanpa sedikit pun belas kasihan. Beliau mengenakan sweater tebal dan topi abu-abu. Wajahnya terlihat lebih banyak kerutan dari sebelumnya, dan tatapannya tidak lagi setajam saat aku pertama kali menjadi menantunya. Beliau menatapku dan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Maaf datang tanpa memberitahu." Aku memegang gagang pintu, bingung harus menjawab apa. Selama beberapa tahun terakhir, aku membayangkan akan bertemu dengannya lagi di pengadilan, di depan sekolah Dewi, atau di tempat manapun di mana kami akan terus berkonflik. Tapi aku tidak pernah bermimpi beliau akan datang sendiri ke kamar kos kecil ini, simbol dari penghinaan sekaligus kebangkitanku. "Ibu datang karena Dewi?" tanyaku, mencoba menjaga suara setenang mungkin. Beliau sedikit menggelengkan kepala. Suaranya bergetar halus. "Bukan. Aku datang untuk menemuimu." Aku membuka pintu lebih lebar dan mempersilakannya masuk. Beliau melihat sekeliling kamar kos yang sederhana, lalu perlahan duduk di kursi plastik yang kusodorkan. Selama beberapa menit, tidak ada yang bicara. Aku tidak membuatkan teh, tidak bertanya kabar, hanya menunggu beliau membuka mulut. Lalu, tiba-tiba beliau berkata, "Apa kau benar-benar akan menempuh jalur hukum untuk hak asuh?" Aku mengangguk. Menatapnya lurus tanpa menurunkan pandangan sedikit pun. "Saya tidak bermaksud merebutnya, Bu. Saya hanya ingin menjadi ibu bagi anak saya." Beliau sedikit mengangguk dan menundukkan pandangannya. Suaranya terdengar serak. "Hari saat kau bertemu anak itu, dia pulang ke rumah dan menangis lama sekali. Dia memeluk kotak kue yang kau berikan dan tidak membiarkan siapapun menyentuhnya. Katanya itu buatan ibunya, hadiah dari ibunya. Lalu dia menggambar-gambar baru dan menempelkannya di seluruh dinding." Aku menahan emosi, mengepalkan tangan di bawah meja. Beliau menatapku. Tatapannya, untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan. Aku banyak salah. Dulu, aku meremehkanmu karena kau dari desa, tidak pantas untuk anakku. Aku pikir asal latar belakang keluarganya bagus, semua akan beres. Tapi ternyata, orang yang merebut istri yang baik dari anakku dan ibu yang hebat dari cucu-cucuku adalah aku sendiri. Aku terdiam,
menahan sesak di tenggorokan. Aku pikir dengan uang aku bisa memberikan kompensasi segalanya untuk anak-anak, tapi ternyata tidak. Sebagus apapun rumahnya, kedua anak itu sesekali bertanya, "Ibu kemana?" Nenek tahu tidak. Dewi tidak pernah mau tidur sendiri. Setiap malam, dia memeluk bantal usang dan menangis diam-diam. Kalau ditanya takut apa, dia hanya bilang baru saja bermimpi ibunya meninggalkannya. Suaranya bergetar, dan aku hanya bisa diam mendengarkan. Setiap kata-katanya menusuk hatiku seperti jarum, sakit, tapi ini adalah rasa sakit yang diperlukan. Hari ini aku datang bukan untuk menghentikan gugatanmu. Aku datang untuk minta maaf. Meskipun sudah terlambat, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya. Dari wanita yang pernah menindasku itu, aku melihat sosok seorang ibu. Sama sepertiku. Aku menghela napas panjang dan berkata perlahan, "Saya tidak membenci ibu. Memang benar ibu telah menyusahkan saya. Tapi saya mengerti ibu melakukannya karena mencintai putra dan cucu-cucu ibu. Dengan cara yang ibu anggap benar. Hanya saja, tolong jangan halangi anak saya untuk mencintai ibunya. Saya tidak perlu menang. Saya hanya ingin menjadi ibu yang sesungguhnya." Beliau menunduk dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya, meletakkannya di atas meja. Sebuah surat. Di amplopnya, tertulis dengan tulisan gemetar, "Untuk mantan menantuku, Sari. Aku menulis ini, tapi tidak tahu apakah aku pantas memberikannya. Sekarang setelah kita bertemu, aku serahkan padamu. Bacalah saat kau sempat." Beliau berdiri. Sebelum pergi, beliau menatapku sekali lagi. "Kau pernah menjadi menantuku. Sekarang kita bukan keluarga lagi, tapi suatu hari nanti jika kau butuh bantuan, katakanlah. Aku sudah terlalu lama terlambat, aku tidak ingin terlambat lagi. Dara." Dara. Setelah beliau pergi, aku duduk sendirian di kamar, lama tidak membuka amplop itu. Akhirnya, aku mengambilnya dan perlahan membaca baris demi baris. Tulisan tangan yang gemetar dan tidak rapi, tapi tulus. "Sari, aku tahu aku jahat. Aku mencelamu, mengusirmu, mengatakan kau orang desa dan tidak pantas, tapi aku tidak tahu, menantu yang kuhina itu ternyata setiap hari membesarkan cucu-cucuku sambil menelan air mata. Aku pikir dengan materi saja sudah cukup untuk anak-anak, tapi sekarang aku sadar. Anak-anak butuh ibu, butuh kehangatan pelukan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kau menginginkan hak asuh, aku tidak akan menghalanginya, hanya saja, jangan putuskan hubungan kami. Aku memang salah, tapi aku tulus mencintai kedua anak itu dan ingin melihat mereka bahagia. Jika memungkinkan, berilah aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Aku melipat surat itu. Air mata mengalir dalam diam. Memaafkan memang tidak mudah, tapi semua orang membuat kesalahan. Dan aku tahu, permintaan maaf yang datang terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku melanjutkan tulisan di buku catatanku. Hari ke-25, bertemu ibu mertua. Tidak ada lagi pedang dan perisai, yang tersisa hanyalah dialog dan luka yang sudah terlalu lama berdarah. Aku tidak akan melupakan luka masa lalu, tapi aku tidak akan membiarkannya menghalangiku untuk melangkah maju. Kemenangan. Pagi itu, langit tidak cerah, juga tidak mendung. Langit berwarna kelabu, seperti perasaanku saat berdiri di depan gerbang pengadilan. Aku mengenakan pakaian rapi berwarna biru muda. Bukan untuk terlihat mewah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku cukup serius dan pantas untuk menjadi ibu yang sesungguhnya. Ibu Anita di sampingku menenangkanku dengan pelan. "Tenang, Bu Sari. Semua dokumen sudah siap, argumen kita jelas. Selebihnya, sampaikan saja dari hati." Aku sedikit mengangguk, tapi jantung di dalam dadaku berdebar kencang. Bukan karena takut kalah dalam gugatan, tapi karena takut mata anakku akan kembali mencari ibunya dalam keputusasaan. Ruang sidang tidak besar, tapi semua pihak terkait sudah berkumpul. Mantan suamiku, Bima, duduk di seberang. Masih dengan penampilan yang tenang, wajah yang tidak menunjukkan emosi, tapi saat tatapannya bertemu denganku, meski hanya sekejap, aku melihat sedikit kegoyahan. Di belakangnya, duduk ibu mertuaku. Orang yang beberapa hari lalu datang ke kamar kosku dan memberikan surat permintaan maaf pertamanya seumur hidup. Hari ini, beliau tidak lagi menatapku dengan pandangan menghina,
Beliau duduk diam di kursinya, menatap lurus ke depan, tangannya mencengkeram erat ujung pakaiannya. Sidang dimulai. Hakimnya terlihat berusia sekitar 50-an. Suaranya tegas, tapi adil. Pengacaraku memulai pembelaan, menyajikan semua bukti, penghasilan, tempat tinggal, surat izin usaha toko kue, surat tulisan tangan dari putriku, dan klip video pertemuan ibu dan anak di pasar yang telah disetujui secara hukum. Berikutnya adalah giliran pemeriksaan saksi. Aku berdiri. Telapak tanganku basah oleh keringat. Ibu Sari, setelah Anda setuju ayah anak-anak yang mengasuh, mengapa sekarang Anda mengubah keputusan? Aku menarik napas dalam-dalam. Karena saat itu, saya terlalu lemah untuk melindungi anak-anak saya. Saya tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya siapa-siapa di samping saya. Saya pikir jika saya terus memaksa, hanya akan menyusahkan anak-anak. Karena itu saya pergi dengan tangan hampa. Tapi sekarang, saya telah berdiri dengan kaki saya sendiri. Saya membuat kue, punya penghasilan yang stabil, dan punya rumah dengan kontrak sewa jangka panjang. Dan yang terpenting, anak saya merindukan saya dan membutuhkan ibunya. Itulah alasan saya ada di sini hari ini. Apakah Anda menjamin bisa merawat kedua anak dengan kondisi saat ini? Aku mengangguk dan menatap hakim lurus-lurus. Jika memungkinkan, saya mohon izin untuk mengasuh setidaknya satu anak, Dewi. Pada tahap awal ini, saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin bisa berada di sisinya agar dia tidak tumbuh dalam kehampaan. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan pertanyaan, "Kenapa ibu menghilang?" Tibalah giliran pengacara Bima untuk membantah. Mereka menyajikan standar hidupnya yang tinggi, sekolah internasional, dan lingkungan yang secara materi lebih baik. Aku mendengarkan tanpa membantah, karena memang benar dia lebih kaya dariku. Tapi yang dibutuhkan anak bukanlah rekening bank. Saat hakim bertanya pada Bima, "Bagaimana pendapat Anda tentang usulan pengasuhan dari Ibu Sari?" Dia mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi sedingin dulu. Saya tidak menyangkal bahwa Sari adalah ibu yang baik. Selama kami hidup bersama, banyak konflik terjadi, tapi dia selalu tulus mencintai anak-anak. Setelah bercerai, saya pikir dia akan hancur. Tapi hari ini, dia ada di sini dengan penampilan yang kuat, percaya diri, dan masih menjadi ibu yang dicintai Dewi. Jika pengadilan mengizinkannya untuk mengasuh anak, saya tidak akan menentangnya. Seluruh ruang sidang menahan napas. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Bima, yang dengan dingin mengusirku dari rumah, kini memberikan pernyataan yang membelaku di sidang yang menentukan ini. Tatapanku bertemu dengannya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sosok Bima yang pernah kucintai. Sidang dihentikan selama 30 menit untuk musyawarah. Aku duduk diam di kursi, menggenggam erat foto saat Dewi berusia 3 tahun yang selalu kusimpan di dompet untuk mengingatkan diriku sendiri. Tiba-tiba ibu mertuaku duduk di sampingku. Beliau menghela napas dan berkata dengan suara pelan, "Jika nanti begitu, tolong jaga dia baik-baik." Dulu aku tidak tahu betapa berharganya seorang ibu, tapi sekarang aku tahu. Aku tidak menjawab, hanya sedikit mengangguk. Hatiku terasa jauh lebih ringan. Saat sidang dilanjutkan, hakim mengumumkan keputusan. Mempertimbangkan kondisi real penggugat, pernyataan tergugat, dan keinginan anak, majelis hakim menyetujui agar putri, Dewi, diasuh langsung oleh ibunya, Sari. Putra Adi, untuk sementara tetap tinggal bersama ayahnya selama 1 tahun untuk mengevaluasi stabilitas lingkungan baru. Kedua belah pihak memiliki hak kunjung bergantian, dan tidak boleh saling menghalangi dalam menjaga ikatan antara anak dan orang tua. Aku terduduk di kursi. Air mata mengalir deras, bukan karena memenangkan sidang, tapi karena sekarang aku bisa mendengar panggilan, "Ibu" setiap pagi. Karena aku bisa memeluk anakku setiap malam. Karena aku bisa menyisir rambutnya, menggandeng tangannya, dan menyanyikan lagu Nina Bobo untuknya dengan hati yang penuh luka. Malam itu, aku menulis di buku harianku lagi. Hari ke-30, sidang selesai. Aku tidak hanya mendapatkan kembali hak untuk menjadi ibu, tapi juga mendapatkan kembali diriku sendiri. Jalan masih panjang. Tapi aku tahu mulai sekarang aku tidak lagi berjalan sendirian. Awal yang baru, pagi yang baru. Senin pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya.
matahari belum sepenuhnya terbit, tapi hatiku penuh dengan sinar cerah yang belum pernah kurasakan selama beberapa tahun terakhir. Hari ini adalah hari di mana aku akan membawa putriku, Dewi, pulang. Aku bersiap-siap seperti orang yang akan menikah. Aku menyapu ulang kamar, mengganti spray, dan memasang gorden bermotif boneka yang mungkin akan disukai anakku. Aku pergi ke pasar, membeli beberapa bantal kecil, boneka Hello Kitty, dan vas bunga palsu untuk diletakkan di atas meja. Kamar kos yang sederhana ini seolah bersinar terang dengan kegembiraan baru. Aku terus mondar-mandir di kamar, memeriksa segalanya, dan tak henti-hentinya merapikan. Jantungku berdebar kencang, seperti saat pertama kali tahu aku hamil. Tepat jam 8 pagi, aku tiba di rumah Bima. Dia membuka pintu dan sedikit mengangguk, tidak ada sapaan basa-basi, tidak ada tatapan dingin seperti dulu. Kami sekarang adalah orang asing, tapi terikat oleh darah seorang putri kecil. Dewi berlari dari dalam rumah dan memelukku erat. "Ibu, barang-barangku sudah siap. Aku mau ikut ibu." Aku berlutut dan memeluknya erat. Mataku berkaca-kaca, tangan kecilnya mencengkeram pundakku erat. Seolah takut aku akan menghilang lagi. Tak ada yang bicara. Saat itu, cinta saja sudah cukup untuk mengisi semua kekosongan. Bima mendekat dan meletakkan tangannya di atas kepala anakku. "Dengarkan kata ibu ya. Kalau kangen ayah, langsung telepon. Ayah akan selalu di sini." Dewi mengangguk dengan mata memerah. "Iya. Tapi aku lebih kangen ibu." Aku berkata pelan padanya, "Terima kasih atas perkataanmu di pengadilan hari itu, yang tidak pernah kusangka akan kau ucapkan. In fact, jangan apa ramankan." Bima menatapku selama beberapa detik, lalu sedikit mengangguk. "Seharusnya aku yang berterima kasih karena kau tidak membenciku selama beberapa tahun terakhir." Kami tidak bicara lagi. Kata-kata indah tidak diperlukan. Itu sudah cukup untuk menutup satu lembar masa lalu dan memulai jalan yang baru. Setibanya di kamar kos, Dewi melihat sekeliling. Anak itu berteriak girang melihat boneka kucing di atas tempat tidur. "Ini ibu yang siapkan?" "Iya. Ibu pikir kamu akan suka. Kalau tidak suka, besok kita ganti dengan yang lain." "Enggak. Aku suka yang ini. Namanya Kitty." Aku tersenyum dan mengelus kepalanya. Hatiku terasa meleleh. Hanya dengan satu kata polos dari anakku, aku merasa bahwa aku tidak hidup sia-sia. Dewi berlari ke dapur dan bertanya, "Ibu masak di sini? Bikin kue juga?" Aku juga mau belajar bikin kue seperti ibu. Aku membuka kulkas dan memberinya yogurt dan sepiring kue kering mentega yang kubuat pagi-pagi sekali. Anak itu makan dengan lahap dan berkata dengan gembira, "Besok ajari aku membuatnya ya. Nanti aku bantu ibu jualan." Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Selama 11 tahun aku hidup sebagai ibu, tapi baru kali ini aku merasa menjadi ibu yang seutuhnya. Malam itu, aku menggelar selimut dan berbaring di samping anakku. Dewi memeluk bantal, membalikkan badan, dan berbisik, "Ibu, sekarang tidak sedih lagi?" "Sedih kenapa, sayang? Dulu di rumah nenek, kan sedih karena tidak ada yang boleh bertemu ibu." Aku tahu ibu sedih sekali. Tenggorokanku tercekat, aku memeluknya. "Iya, sedih. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Karena ada kamu di samping ibu. Ibu senang sekali." Dewi mengusapkan kepalanya ke pundakku dan berkata seperti mengigau, "Besok bacakan dongeng ya." Suara ibu lebih lembut dari nenek, jadi aku cepat tidur. Aku memeluk bahunya dengan lembut. Di kamar kos kecil ini, di tengah kebisingan dari lingkungan yang ramai, aku merasa seperti tinggal di istana. Karena aku memiliki keibuan yang utuh, sesuatu yang tidak berani kumimpikan selama beberapa tahun terakhir. Hampir tengah malam, saat Dewi sudah pulas, aku bangun dan menyelimutinya. Aku mendekati meja, membuka buku harian, dan melanjutkan tulisan. Hari ke-32, membawa anakku pulang. Tidak perlu rumah mewah, tidak perlu perabotan mewah. Panggilan ibu dari anakku saja sudah mengisi seluruh hidupku. Aku meletakkan kartu debit berisi 2 miliar rupiah di sudut meja. Melihatnya, aku sedikit tersenyum. Uang itu pernah menjadi penopangku untuk bangkit. Tapi hari ini, aku sadar bahwa yang membuatku terus melangkah bukanlah angka itu,
melainkan tangan kecil anakku yang menggenggam tanganku dan menarikku keluar dari jurang keputusasaan. Besok, kami akan membuat kue bersama. Bangun pagi, cuci muka, menyisir rambut, memakai celemek, dan aku akan mengajarinya cara menggunakan mixer. Kami, ibu dan anak, akan menjual kue di etalase. Dan aku akan memberinya pelajaran pertama. Bahwa jika kita baik dan sabar, seberapa banyak pun yang telah hilang, pada akhirnya hidup akan mengembalikan apa yang pantas kita dapatkan. Bantal yang kembali. Bima duduk sendirian di rumah mewahnya yang luas. Cahaya lampu kuning tersebar di lantai marmer yang dingin. Dia meletakkan cangkir tehnya, bersandar di sofa, dan menatap langit-langit. Tapi pikirannya berada di tempat yang sangat jauh, di sebuah kamar kos kecil di gang sempit, tempat putrinya mulai hidup bersama ibunya. Sudah 3 hari sejak Dewi pergi. Rumah terasa kosong tanpa tawa celotehnya, tanpa suara ayah yang menggema setiap kali dia pulang kerja. Seharusnya dia terbiasa, tapi kehampaan itu semakin hari semakin jelas, sunyi, dan sulit dijelaskan. Dulu, dia pikir dirinya benar. Dia punya uang, punya kekuasaan, dan percaya bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ternyata, yang dibutuhkan anaknya adalah sesuatu yang tidak bisa dia berikan. Seorang ibu yang bisa mendengarkan, menenangkan, dan menjahit luka robek di jiwa kecilnya. Di malam keempat setelah kepergian anaknya, dia menerima pesan dari nomor Sari. Dewi minta dikirimkan foto kuenya. Yah, katanya ini kue pertama yang dia buat. Krimnya sedikit miring, tapi katanya kalau ayah yang makan pasti bilang enak. Terlampir foto putrinya yang mengenakan celemek, tangannya penuh tepung, tapi wajahnya bersinar cerah di samping nampan kue sus. Dia menatap foto itu lama sekali, lalu tanpa sadar tersenyum, senyum tipis. Tapi di baliknya ada rasa sesak di lubuk hatinya. Putriku, kau terlihat sangat bahagia. Dia menulis beberapa baris balasan, bilang sama Dewi, sisakan 1 buat ayah. Nanti ayah ambil. Sari hanya membalas Oka dengan emoji tersenyum, tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup untuk mengguncang hatinya. Keesokan malamnya, saat melewati pasar kecil di dekat kawasan industri, Bima menghentikan langkahnya. Bukan untuk membeli sesuatu, tapi karena melihat sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di sudut pasar, di bawah terpal kecil, ada sebuah meja plastik tua, dan di atasnya ada beberapa nampan bolu kukus, kue sus, dan kue kering mentega. Di belakang meja, ada seorang wanita mengenakan kemeja putih, rambutnya diikat rapi, dengan senyum lembut. Dan di sampingnya, putrinya sedang dengan hati-hati mengemas kue dan menempelkan label. Dia tidak mendekat, hanya mengamati dari kejauhan. Wanita yang pernah dia abaikan dan usir dari rumah hanya dengan sebuah bantal usang, kini berdiri kokoh dengan caranya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa dendam, dan bersinar. Dia telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Mengubah kehancuran menjadi sebuah awal. Tiba-tiba matanya terasa panas. Bukan karena kasihan padanya, tapi karena kasihan pada dirinya sendiri yang telah kehilangan wanita seperti itu. Malam itu, setibanya di rumah, Bima mengeluarkan buku catatan tua yang pernah dia gunakan untuk menulis rencana bisnis, membuka halaman kosong, dan menulis. Aku pernah punya istri yang baik, tapi karena gengsi, karena membedakan asal-usul, karena malas berusaha memahami, aku melepaskannya. Dan aku pikir dengan memberinya 2 miliar rupiah sudah cukup sebagai kompensasi. Baru sekarang aku sadar, cinta tidak bisa diukur dengan uang, dan seorang ibu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dia membaca baris demi baris itu berulang kali, seolah sebagai penebusan atas tahun-tahun yang telah berlalu sia-sia. Keesokan harinya, dia datang langsung ke toko kue kecil cita rasa ibu yang baru dibuka Sari. Saat masuk, lonceng di pintu berbunyi, dan Dewi berlari keluar dari dalam. Ayah datang. Ayah, hari ini bolu kukusku tidak gosong. Ibu mengajarkannya dengan baik. Dia tersenyum, membungkuk, dan memeluk anaknya. Kalau begitu, ayah harus segera mencicipinya. Sari keluar dari dapur. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa kata-kata, hanya ada anggukan ringan yang penuh pengertian. Dia memberikan sebuah kotak kecil kepada putrinya. Krayon baru. Gambar ibu yang banyak ya.
buat hadiah. Dewi mengucapkan terima kasih dengan gembira dan berlari untuk memamerkannya. Bima mendekati konter, mengambil sekotak kue, dan mengeluarkan uang. Aku bayar ya, bagaimanapun juga, aku kan pelanggan. Sari tersenyum tipis. Tidak usah. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena kau telah melepaskan tanganku. Anyaro. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata dengan sangat pelan, jika bisa kembali ke masa lalu, aku tidak akan pernah melepaskanmu seperti itu. Sari menatap ke arah jalan yang disinari cahaya matahari lembut dan menjawab, tapi tidak ada yang bisa kembali, dan tidak ada yang bisa hidup selamanya dalam penyesalan. Aku sudah memaafkan, tapi tidak melupakan. Dan aku tidak lagi hidup untuk masa lalu. Bima terdiam. Dia mengerti bahwa cinta itu telah berlalu selamanya. Tapi dia telah belajar untuk menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Malam itu, dia menulis di buku hariannya, saat aku kehilangannya, aku masih seorang pria sukses. Tapi saat dia bangkit, memulai dari awal lagi, dan tersenyum, aku hanya menjadi orang yang menonton dari pinggir. Penutup, kebahagiaan diciptakan sendiri. Suatu sore di akhir pekan, toko kue kecilku tiba-tiba ramai oleh pengunjung. Cuaca yang mulai sejuk membuat banyak orang yang keluar ke pasar mampir untuk membeli kue. Ada pelanggan tetap, ada pelanggan baru, dan ada ibu-ibu muda dengan anak kecil yang membeli 2-3 kotak setelah melihat Dewi menyambut mereka dengan senyum cerah. Aku sibuk hingga tidak sempat minum. Tanganku tak henti-hentinya mengemas, dan senyum selalu terpasang di bibirku. Terima kasih. Ini kue baru matang. Anaknya boleh makan kue sus kok, Bu. Jangan lupa simpan di kulkas ya. Kantra. Saat aku sedang sibuk-sibuknya, terdengar suara lembut dari belakang. Permisi, boleh tahu siapa yang membuat bolu kukus ini? Aku menoleh. Di depanku berdiri seorang wanita bertubuh mungil dan anggun, berusia sekitar 30-an. Dia tidak memakai riasan, tapi wajahnya cerah dan tatapannya sangat hidup. Di sampingnya, seorang anak perempuan berusia 4 tahun mengenakan gaun ungu sedang asyik memakan kue kering. Aku tersenyum dan mengelap tangan di celemek. Iya, saya yang buat. Apa ada masalah, Bu? Dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Tidak. Justru sangat luar biasa. Rasanya enak sekali. Keseimbangan antara gurih dan lembutnya pas, dan tidak terlalu manis. Ini tidak mudah, loh. Aku terkejut. Biasanya orang tidak menilai sedetail itu. Aku menduga wanita ini seorang ahli. Dia mengulurkan kartu nama. Maya Santoso, CEO, Warisan Rasa Bakeri. Menjaga cita rasa lama untuk generasi modern. Aku menerima kartu nama itu. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ibu Maya melanjutkan, apa Anda tertarik untuk bekerja sama? Kami akan membuka cabang baru di kawasan komersial dan butuh kue-kue berkualitas, terutama yang bukan buatan pabrik, tapi terasa seperti masakan rumahan tradisional. Kue buatan Ibu Sari sangat cocok. Aku tergagap. Tapi, saya hanya toko kecil, Bu. Baru mulai, dan tidak punya mesin profesional. Ibu Maya tersenyum ramah. Saya tidak mencari seorang profesional. Saya mencari orang yang membuatnya dengan hati. Keterampilan bisa dilatih, proses bisa distandarisasi, tapi ketulusan dalam setiap potong kue tidak ada yang bisa mengajarinya. Ibu Sari punya itu. Aku berdiri termangu. Selama beberapa tahun terakhir, ini pertama kalinya aku dipuji bukan karena penampilan, koneksi, atau belas kasihan, tapi karena diriku sendiri, cara kerjaku, dan cara hidupku. Ibu Maya memberikan penawaran. Jika setuju, kami akan menginvestasikan modal dasar dan mesin. Ibu Sari bertanggung jawab atas pelatihan dan kontrol kualitas, dan keuntungan akan dibagi sesuai rasio. Tidak ada kontrak yang mengikat. Semua terserah Ibu Sari. Aku meminta waktu 1 hari untuk berpikir. Ibu Maya mengangguk dan menambahkan 1 kalimat lagi. Ibu Sari bukan sekadar teknisi kue. Anda punya jiwa dalam pekerjaan ini. Jangan sia-siakan bakat Anda. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Hari ke-36, orang asing datang, dan kesempatan datang. Tidak ada yang pasti, tapi ini membuatku merasa bahwa dunia masih punya tempat untuk orang-orang yang memulai dari nol dengan tangan kosong.
Aku menatap Dewi yang tertidur pulas dan kembali melihat bantal usang itu. Bantal yang pernah menyembunyikan kartu berisi 2 miliar rupiah, titik awal dari semua perubahan hari ini. Aku berbisik, ternyata, langit tidak membenciku seperti yang kukira. Keesokan paginya, aku menelepon Ibu Maya. Saya setuju. Tapi saya butuh waktu 2 minggu untuk membereskan toko saat ini dan menstandarisasi resep. Dia tertawa di seberang telepon. Luar biasa. Saya tahu Ibu Sari tidak akan melewatkan hal yang benar. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengumpulkan kembali semua resep kue yang pernah kubuat. Aku menulis ulang takaran bahan, langkah demi langkah. Seperti menulis buku pelajaran untuk diriku sendiri, aku membuat setiap jenisnya sendiri, mempertimbangkan masa simpan dan selera pelanggan. Aku bukan lagi istri yang dicela karena menumpang hidup pada suami. Aku adalah seorang pengrajin sejati, seorang ibu yang kuat yang tidak tunduk pada dunia. Musik latar yang emosional dimulai kembali. Untuk putriku tersayang. Dewi, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-8. Ibu tahu kau masih terlalu kecil untuk memahami semua yang telah ibu lalui. Tapi suatu hari nanti, saat kau sudah besar dan bisa membaca serta merasakan, ibu harap kau akan membaca surat ini dan mengerti bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih mencintaimu daripada ibu. Sayangku, hidup ibu dulu sangat berbeda. Ibu tinggal di rumah yang besar, setiap hari memakai pakaian yang bagus, dan makan tanpa kekurangan, tapi hati ibu dingin dan sepi. Ibu pikir dengan sedikit bersabar, sedikit menahan diri, ibu bisa menjaga kebahagiaan, tapi ibu segera sadar, kebahagiaan tidak datang dari keterpaksaan, melainkan dari pilihan berani kita sendiri. Hari saat ibu meninggalkan rumah itu, ibu pergi dengan tangan hampa, hanya membawa sebuah bantal usang dan hati yang penuh luka. Tidak ada uang, tidak ada rumah, dan tidak ada siapa-siapa di samping ibu, tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang dari ibu, yaitu kamu. Meskipun saat itu ibu tidak bisa berada di sampingmu, ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Setiap malam, dada ibu sesak karena merindukanmu. Setiap kali melewati depan sekolah dasar dan melihat anak-anak digandeng ibunya, ibu teringat tangan kecilmu yang selalu menggenggam erat tangan ibu saat menyeberang jalan. Di kamar kos yang sederhana, setiap kali membuka mata di pagi hari, ibu berjanji dalam hati. Semangat. Demi putriku. Demi hari esok. Demi hari di mana tangan kecil itu akan menggenggamku lagi. Dan keajaiban pun terjadi. Kau kembali ke sisi ibu, bukan di rumah mewah atau mobil mahal, tapi di sebuah kamar kecil yang penuh dengan aroma kue yang hangat dan gurih, serta tawa. Sayangku, ibu mungkin tidak sehebat orang lain, tidak punya banyak uang untuk menyekolahkanmu di sekolah internasional, atau membelikanmu ponsel baru atau gaun putri yang mahal. Tapi ibu berjanji, ibu akan mengajarimu cara bangkit sendiri saat kau jatuh. Ibu akan mengajarimu untuk memahami bahwa setiap potong kue bukan hanya untuk dijual, tapi juga merupakan kesabaran kita. Ibu akan mengajarimu untuk memilih orang yang mencintaimu apa adanya, bukan yang memilihmu karena penampilan. Ibu akan mengajarimu untuk tidak diam di hadapan ketidakadilan. Ibu akan mengajarimu untuk percaya bahwa menjadi perempuan bukanlah kelemahan, melainkan keberanian untuk mengatasi. Ibu pernah lemah, pernah sabar, dan pernah berpikir bahwa pengorbanan saja sudah cukup. Tapi ternyata tidak. Ibu salah, dan ibu tidak ingin kau mengulangi jalan itu. Kau boleh mencintai seseorang dengan tulus, tapi jangan pernah lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun mengatakan kau tidak berguna saat kau sedang berusaha setiap hari. Dan suatu hari nanti jika kau merasa telah jatuh ke titik terendah, ingatlah bahwa ibumu pernah di sana, dan ibumu berhasil berjalan keluar. Kau juga pasti bisa. Dewi, ibu menulis surat ini bukan untuk menceritakan penderitaan. Ibu hanya ingin memberitahumu bahwa kau tumbuh dalam cinta, bukan penyesalan. Pernikahan ibu mungkin gagal, tapi kau adalah hal paling benar yang pernah ibu lakukan seumur hidup. Ibu tidak berharap kau menjadi yang terbaik atau yang terkaya. Ibu hanya berharap kau menjadi orang yang baik, tahu berterima kasih, dan mau hidup untuk orang lain. Setiap kali kau tersenyum, jantung ibu seolah hidup kembali. Setiap kali kau berkata, "Aku sayang ibu," ibu sadar bahwa semua luka, semua penghinaan, dan semua kesabaran itu setimpal.
Suatu hari nanti jika kau membaca surat ini dan sedang melewati hari-hari yang sulit, kembalilah ke kamar yang beraroma kue gurih itu, tempat di mana seorang ibu selalu menunggumu. Dengan kedua tangan yang mungkin tidak lagi lembut, tapi cukup hangat untuk memeluk erat putrinya yang telah melewati masa kecil yang tidak biasa, tanpa kehilangan tatapan mata yang jernih di tengah badai. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa kulakukan. Ibumu. Sari. Malam itu, setelah selesai menulis surat, aku melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak kayu kecil bersama dengan gambar ibu dan aku di atas pelangi yang pernah digambar Dewi. Aku menyimpannya di antara resep kue dan buku harian perjalananku, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Aku menatap anakku yang tertidur pulas. Wajahnya yang damai seolah tidak pernah mengalami perubahan apapun. Aku tersenyum. Ibu bukanlah orang terbaik, tapi ibu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. 3 bulan setelah membawa Dewi pulang, kehidupan kami, ibu dan anak, memasuki babak yang sama sekali baru. Toko kue cita rasa ibu tidak lagi hanya meja plastik di sudut pasar kecil. Kini, toko itu menjadi sebuah toko kue kecil yang cantik di lantai 1 sebuah ruko di dekat perumahan. Dindingnya berwarna krem lembut. Papan nama kayu sederhana yang diukir dengan tangan bertuliskan Cita Rasa Ibu. Setiap kue punya cerita. Dan memang benar, setiap kue di sini adalah sepotong kenangan yang telah kulalui. Malam-malam tanpa tidur di kamar kos sederhana. Pagi-pagi saat aku bangun subuh mengaduk adonan dengan harapan bisa membelikan segelas susu tambahan untuk anakku, tangan yang gemetar saat menerima pesanan pertama, dan air mata yang berlinang saat pelanggan kembali datang. Aku bukanlah teknisi kue terbaik, tapi aku membuatnya dengan sepenuh hati, dan itulah yang membuat toko kecilku dicintai. Suatu hari, saat aku sedang menutup meja, aku melihat seorang tamu masuk. Itu Bima. Dia masih sama. Kemeja putih, sepatu hitam, wajahnya sedikit lelah, tapi tatapannya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Aku tidak terkejut, hanya tersenyum. Lama tidak bertemu. Dia mengangguk dan melihat sekeliling toko. Iya. Tokonya bagus sekali. Lebih hangat dari rumah mewah itu. Aku tidak menjawab. Dengan satu kalimat itu, aku tahu dia telah menyadari banyak hal. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari saku jaketnya dan memberikannya padaku. Aku menemukan ini saat membereskan rumah. Sarung bantal yang lama. Sarung bantal yang dulu itu. Aku sudah mencucinya dan menjahitnya kembali. Tapi aku tidak tega menyimpannya. Mungkin lebih baik jika ini kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Aku menerimanya. Tanganku sedikit gemetar. Sarung bantal yang pernah menyembunyikan kartu berisi 2 miliar rupiah, simbol dari penghinaanku, sekaligus titik awal dari semua perubahan. Aku meletakkannya di atas rak kayu di belakang konter toko kue, di samping buku harian perjalananku dan foto ibu dan anak pertama kami yang diambil saat pindah ke kamar kos Usang. Bukan untuk mengingat rasa sakit, tapi untuk mengingat bahwa bahkan hal yang paling usang dan terluka pun bisa menjadi fondasi bagi sesuatu yang baru dan indah. Malam harinya, setelah menutup toko, aku dan Dewi duduk berdampingan membereskan buku catatan pelanggan. Anak itu berceloteh tentang sekolah dan teman-temannya sambil menulis di buku catatan. Ibu, besok guru minta bawa kue untuk bazar amal. Boleh aku bawa kue buatan ibu? Tentu saja. Nanti ibu buatkan kue paling enak di dunia. Nanti kalau sudah besar, aku mau bikin kue sama ibu juga. Aku tersenyum cerah. Ibu hanya ingin kamu hidup bahagia, baik hati, dan tahu cara mencintai. Mau membuat kue atau tidak, itu pilihanmu. Anak itu mengusapkan kepalanya ke pundakku. Tapi aku suka bikin kue, karena kue ibu paling enak di dunia. Aku memeluk anakku. Mataku berkaca-kaca. Aku mungkin bukan ibu yang sempurna, tapi aku telah melalui cukup banyak penderitaan untuk mengerti bahwa menjadi ibu dan dicintai oleh putriku adalah hal paling suci dalam hidup. Sebelum tidur, aku membuka buku harian dan menulis baris terakhir. Hari ke-100. Bantal usang itu kembali. Bukan lagi sebagai simbol penghinaan, tapi sebagai simbol kebangkitan. Aku, yang pernah dianggap rendahan, telah membangun rumah, pekerjaan, dan kehidupan baru dengan tanganku sendiri. Mulai hari ini, aku hidup bukan untuk mendapatkan pengakuan, tapi agar tidak malu pada cinta putriku dan diriku sendiri.
Aku meletakkan pena, mematikan lampu, dan berbaring di samping Dewi. Angin sejuk berhembus dari luar jendela. Aku berbisik pelan. Terima kasih. Meskipun terlambat, hidup telah tersenyum pada kami, ibu dan anak.